Nah, itu kemudian masuk ke habituasi. Habituasi berapa hari Bapak Ibu? Ada 30 hari. 30 hari efektif, hari kerja efektif. 30 hari kerja efektif sesuai dengan jadwal yang ada sesuai dengan waktu yang terpampang di jadwal ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti akan ada ini hari apa ini? Ini hari Selasa. Dimungkinkan nanti pada hari di pekan depan ya, Bapak Ibu akan melakukan seminar rancangan aktualisasi. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Dalam waktu 30 hari, Bapak Ibu mengaktualisasikan gagasan disertai implementasi nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Harapannya setelah 30 hari, nilai-nilai dasar itu tidak selesai tetapi menjadi habituasi. Menjadi habituasi, menjadi pembiasaan dalam pelaksanaan tugas jabatan sehari-hari sehingga hingga pensiun hingga selesai menjadi ASN. Bahkan kalau sudah terinternalisasi Bapak Ibu, ya sudah terinternalisasi, itu sudah menjadi habituasi. Yang namanya habituasi itu ya kebiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu. Nah, kemudian masih dalam pembentukan karakter ada materi tentang orientasi. Ada orientasi. Di dalam materi yang sifatnya orientatif ini ada materi-materi yang disampaikan oleh pejabat-pejabat yang berwenang ya. Mereka menyampaikan tentang kebijakan pengembangan sumber daya manusia khususnya khususnya di Kementerian Agama. Kemudian juga Bapak Ibu mendapatkan materi tentang dinamika kelompok. Kemudian beberapa waktu yang lalu atau mungkin kemarin ya Bapak Ibu mendapatkan muatan teknis substantif lembaga atau materi MTSL, muatan teknis substantif lembaga. Kemudian juga ada overview dan review. Nah, ini bagian yang pertama yaitu pembentukan karakter. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah penguatan KTBT, kompetensi teknis bidang tugas. Nah, ini Bapak Ibu dapatkan pada saat nanti di aktualisasi itu. Nanti panitia akan menyampaikan ya terkait dengan penguatan KTBT ini. Jadi kemungkinan nanti panitia ya ini kan bagian panitia ini penguatan KTBT ini akan disampaikan oleh panitia apa yang harus Bapak Ibu laporkan, apa yang harus Bapak Ibu sampaikan ke Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nah, ini kurikulum pelatihan dasar CPNS. Ada dua yang ingin dikembangkan. Yang pertama adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini didapatkan melalui pembelajaran agenda-agenda. Lalu yang kedua adalah penguatan kompetensi teknis bidang bidang tugas. Kemudian Bapak Ibu, apa kompetensi yang ingin dibangun dalam kurikulum ini? Yang pertama adalah menunjukkan sikap perilaku bela negara. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Yang ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS, kemudian menunjukkan kompetensi teknis bidang tugas. Yang guru menunjukkan kompetensi sebagai guru, yang dosen menunjukkan sebagai dosen, yang penghulu menunjukkan kompetensinya sebagai penghulu, yang penyuluh menunjukkan kompetensinya sebagai penyuluh. Hal ini Bapak Ibu, fungsinya apa hal ini? Hal ini ditujukan untuk mendukung ya, kompetensi yang dibentuk ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi Bapak Ibu sebagai ASN. Ada 3 fungsi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu yang pertama pelaksana kebijakan publik, kedua pelayan publik, ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Dan pada akhirnya akan terbentuk PNS profesional sesuai bidang tugas yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat berlandaskan core values ASN. Gambaran tentang kurikulum, kompetensi, dan sasaran pelatihan dasar CPNS. Baik, mari kita sekilas ya, kita review kembali mengenai tujuan pembelajaran di tiap agenda. Tujuan pembelajaran agenda 1 membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan
melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Di sini yang perlu diperhatikan kita harus memiliki kesehatan jasmani dan mental. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan profesional kalau jasmani kita tidak sehat, kalau mental kita tidak sehat? Bagaimana kita bisa menunjukkan perilaku bela negara jika jasmani dan mental kita tidak sehat? Maka kita sebagai ASN, kita jaga betul kesehatan jasmani dan mental. Bagaimana cara menjaga kesehatan jasmani? Jalani pola hidup yang sehat. Bagaimana cara menjaga mental? Jalani pola hidup yang sehat. Mental, hindari stres. Positive thinking. Ya, positive thinking. Selalu berpikir positif, selalu optimis. Hindari pergaulan-pergaulan yang toksik, yang meracuni pikiran. Hindari. Ketika di tempat kerja, Bapak Ibu akan menemukan berbagai macam karakter. Ada yang karakter positif, ada yang negatif. Yang negatif jauhi, yang negatif jauhi. Ada mungkin orang-orang yang toksik, hindari orang-orang yang toksik. Kita harus punya garis batas yang jelas. Tujuannya apa? Menjaga kesehatan jasmani dan mental. Nah, adapun indikator hasilnya, yang pertama menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Kedua, menjelaskan analisis isu kontemporer. Yang ketiga, melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Tujuan pembelajaran agenda 1. Nah, kemudian tujuan pembelajaran agenda 2. Di dalam agenda 2 ini, peserta dibekali nilai-nilai dasar ASN. Peserta pelatihan dasar CPNS itu dibekali nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. PNS yang profesional itu indikatornya satu, mampu memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kedua, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, yang pertama tadi memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat adalah indikator dari berorientasi pelayanan. Yang kedua, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ini merupakan indikator dari akuntabilitas. Kemudian terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Indikator dari kompetensi. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Indikator harmonis. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Indikator loyal. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, indikator adaptif, dan terakhir membangun kerjasama yang sinergi, indikator kolaboratif. Nah, itulah tujuan pembelajaran agenda 2. Agenda 2. Nah, kemudian Bapak Ibu, di agenda 3, agenda pembelajaran di agenda 3 membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan, mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif atau sudut pandang smart ASN.
Itulah tujuan pembelajaran agenda 3. Baik, di dalam agenda 3 Bapak Ibu mendalami mengenai digital, literasi literasi digital. Juga Bapak Ibu mendalami tentang pilar literasi digital. Ini merupakan salah satu keniscayaan ya, keniscayaan bagi kita di era revolusi industri 4.0 atau di era digital. Jadi kita harus adaptif, harus respon terhadap perkembangan teknologi. Sebab saat ini Bapak Ibu, bahwa tuntutan penyelenggaraan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan kebutuhan birokrasi berkelas dunia. Jadi negara-negara maju, negara-negara yang akan maju, negara-negara yang berkembang, saat ini juga telah menerapkan pemerintahan berbasis elektronik. Nah, kita sebagai ASN harus siap, harus akomodatif, harus responsif, dan harus siap untuk mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi digital. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah ya terkait dengan coaching pembelajaran 1, 2, 3. Jadi tujuannya di sesi kali ini adalah mereview kembali mengenai tujuan pembelajaran di tiap agenda. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada pertanyaan? Dipersilakan. Mulai besok Bapak Ibu harus sudah mulai besok ya harus sudah memiliki gambaran isu-isu yang akan Bapak Ibu angkat. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ditulis ya, berkaitan dengan isu. Bapak Ibu itu hanya punya waktu 30 hari. Jadi ketika akan merumuskan kegiatan termasuk mengangkat core isu, tidak perlu yang muluk-muluk, tidak perlu yang muluk-muluk. Pastikan dalam 30 hari itu tercapai yang pertama. Yang kedua, hindari isu-isu antara lain. Satu, isu yang berkaitan dengan kewenangan kebijakan. Maksudnya bagaimana? Isu yang berkaitan dengan kebijakan yang sifatnya struktural. Saya jelaskan. Ada isu-isu yang harus diselesaikan oleh pejabat struktural. Karena Bapak Ibu bukan pejabat struktural, hindari isu tersebut. Hindari isu tersebut. Jadi misalnya ada isu berkaitan dengan pembuatan eh, yang pada akhirnya menjadi kebijakan. Misalnya adanya pembuatan tim tertentu gitu ya. Atau koordinasi lintas sektoral misalnya. Ada koordinasi lintas sektoral. Yang di situ merupakan kewenangan pejabat, maka hindari. Itu yang pertama. Kedua, hindari isu-isu yang berkaitan dengan kurangnya SDM. Karena kekurangan SDM itu bukan wilayah kita, itu wilayah Kementerian Agama Pusat. Wilayah Kementerian Agama Pusat. Itu ya. Kemudian di dalam merumuskan core isu, jangan menyalahkan pihak lain. Contoh menyalahkan pihak lain. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur layanan pernikahan. Ini yang di KUA. Kurangnya pemahaman masyarakat. Itu artinya kita menyalahkan pihak lain. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam pelatihan ini yang menjadi sasaran itu peserta, bukan orang lain. Kita sendiri. Maka untuk menganalisis isu adalah berkaitan dengan tugas jabatan kita. Tugas jabatan Bapak Ibu.
Kalau ingin lebih luas, maksimal adalah tugas dan fungsi satuan kerja. Misalnya di dalam tugas fungsi satuan kerja ada core isu, silakan diambil dengan persetujuan mentor. Tetapi tidak boleh melebihi dari tugas satuan kerja Bapak Ibu. Nah, ketika ada isu tadi, misalnya ada kurangnya pemahaman masyarakat tentang, itu kan tadi digambarkan menyalahkan pihak lain ya, itu kan menyalahkan masyarakat. Kemudian ada lagi misalnya rendahnya motivasi belajar siswa, itu juga menyalahkan siswa. Nah, caranya Bapak Ibu, caranya bisa menggunakan bantuan pertanyaan seperti ini. Atau kalau kita melakukan refleksi, mengapa minat belajar siswa itu rendah? Jangan-jangan metode atau media yang digunakan tidak variatif. Jadi isunya bisa menjadi seperti ini, kurang bervariasinya pemanfaatan media pembelajaran, kurang variatifnya penggunaan metode pembelajaran. Jadi kita nggak menyalahkan lain, kita tidak menyalahkan pihak lain, kita menyalahkan cara kita melakukan pembelajaran. Kita melakukan evaluasi cara kita melakukan pembelajaran. Gitu ya. Nah, kalau pemahaman masyarakat begini, mengapa masyarakat kok kurang paham? Oh, jangan-jangan kurang sosialisasi. Jangan-jangan kurang memanfaatkan media informasi yang menyebabkan masyarakat tidak memahami. Maka kalau akan dibuat rumusan core issue, kurangnya pemanfaatan media publikasi layanan KUA. Nah, Bapak Ibu punya gagasan nih, punya gagasan. Saya akan menggunakan media digital untuk media informasi layanan KUA. Kegiatannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Core isu yang sederhana saja, tetapi berdampak. Nggak usah muluk-muluk, apalagi sudah melewati kewenangan. Kemudian yang kedua, tidak menyalahkan pihak lain. Jadi kita evaluasi cara kita melakukan pekerjaan. Mengapa ada fakta seperti ini? Mengapa ada fenomena begini? Mengapa ada fenomena kok siswa minat belajar rendah? Ada fenomena pemahaman masyarakat kurang. Oh, jangan-jangan ada yang salah dari kita. Jangan-jangan ada yang kurang dari yang kita lakukan. Jangan-jangan kita kurang maksimal dalam melaksanakan tugas jabatan. Jadi selalu evaluasi pada cara kita. Gitu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian pastikan core issue nanti dikomunikasikan dengan mentor. Dengan mentor. Mentor itu bisa atasan langsung atau orang yang didelegasikan oleh atasan untuk menjadi mentor Bapak Ibu semua. Oke. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah di agenda 1 Bapak Ibu sudah punya bekal untuk melanjutkan di rancangan aktualisasi? Apakah sudah punya? Ketika Bapak Ibu berlatih melakukan analisis isu kontemporer? Sudah ada, Sudah Pak. ya? Ya. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Core isunya apa? Coba sebutkan. Core isunya, kalau saya, minimnya penerapan metode pembelajaran Teams Games Turnamen berbasis gamifikasi dalam mata pelajaran SKI. Ya. Minimnya. Penerapan metode pembelajaran TGT berbasis gamifikasi, Ya. Kalau minim berarti sudah ada ya, ya, tetapi belum maksimal begitu. iya, Pak. Apa belum dilakukan? Sebenarnya ada ya di mapel lain, cuma kayaknya SKI belum kelihatan gitu.
kalau dilihat-lihat gitu Ya, ya. berarti kan belum, Hmm, ya. Belum, berarti minimnya penggunaan metode atau ya, kurang variatifnya penggunaan metode. ya, Nah, kalau bisa begini, Pak, ketika merumuskan core isu, ya, hmm, jangan dulu menyebut metode atau medianya. Nah, metode atau medianya itu dijadikan sebagai gagasan. ya, ya, ya. Itu caranya. Sehingga nanti, oh, ada core isu, ada core isu ini. Jadi core isu itu dibuat umum. Nah, kemudian panjenengan punya gagasan. Saya punya gagasan akan menggunakan ini. Metode apa tadi namanya? Teams games turnamen ya. Metode pembelajaran. Nah, yang itu disebutkan sebagai gagasan. Sehingga dapat gitu loh, Pak. Oh, gagasannya ini, ada core isu ini. Jadi ketika merumuskan core isu, jangan disebut dulu ide gagasan yang akan Pak Fajar gunakan. Jadi coro anu ini punya rahasia gitu loh, punya rahasia. Saya punya rahasia loh untuk mengatasi core isu ini. Oke, Kira-kira bisa, oke. bisa dipahami, Pak? Bisa, bisa, bisa. Ya. Bisa. Berarti lebih general dulu ya. Iya, general dulu ya, lebih general. Nah, tentu nanti yang perlu di Bapak Ibu pahami, ketika ada isu, data sertakan. Nah, misalnya Pak Fajar, di Mapel ini sudah digunakan metode ini, Mapel ini gunakan metode ini, Mapel ini sudah digunakan metode tadi. Nah, ternyata di SKI belum, itu ya. Nah, Pak Fajar punya gagasan menerapkan metode tadi di Mapel SKI. Bisa dipahami ya, Pak ya? Nah, jadi data-data Bapak Ibu untuk menguatkan core isu, data-data sertakan, masukkan di latar belakang. Sehingga bukan berdasarkan asumsi. Cara mengumpulkan data bisa menggunakan cara yang sederhana, misalnya dengan survei, survei sederhana, atau pengamatan, atau kuesioner, atau wawancara. Silakan. Yang penting ada datanya. Itu ya. Ada datanya sebagai penguat isu yang Bapak Ibu angkat. Jadi bukan asumsi, bukan asumsi. Pernyataan core isu tanpa didasari data itu namanya asumsi. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, kalau Bumilal apa ini? Bumilatun, core isunya. Rencananya tentang ini gitu, Pak, belum tersedianya digitalisasi materi bimbingan perkawinan di KUA Meranggen. Oke, Jadi nanti nah, outputnya booklet digital yang oke, bisa diakses secara ya, online. ya, fokus di situ Bu ya. Baik, fokus di situ. Silakan. Gitu, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Kemarin itu ada dari calon dosen ini mengangkat core isu tentang belum optimalnya pemanfaatan tracer alumni oleh alumni. Itu Bapak Ibu akan menyulitkan. Karena apa? Yang jadi sasaran itu alumninya. Nah, alumni perguruan tinggi kalau sudah lulus kan sudah selesai. Ya kan? Nah, coba kalau orangnya sudah nikah, masa mau maksa-maksa mengisi tracer alumni? Wong saya saja yang alumni perguruan tinggi saja belum mengisi. Itu. Jadi belum maksimalnya pemanfaatan tracer alumni oleh alumni perguruan tinggi. Dia itu pingin supaya alumninya itu mengisi itu. Itu akan sulit sekali karena dia apa? Dia akan memaksa orang lain untuk mengisi tracer alumni. Wah, ini sudah dikasih masukan. Kalau kalau mau kalau mau dipaksakan ini panjenengan nanti akan susah itu merealisasikannya. Ya kalau terdata, mending panjenengan membuat data. Belum tersedianya data alumni. Lah nanti ketika akan menjadi rancangan aktualisasi,
jenengan membuat data dibatasi waktu, misalnya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Lah yang cari data itu jenengan, bukan orang lain, bukan orang lain. Rancangan aktualisasi itu yang akan melakukan itu peserta, bukan orang lain. Ada lagi ini, yang dari KUA ini. Jadi yang dari KUA itu ada mengangkat isu itu terkait dengan koordinasi lintas sektoral. Lalu diklarifikasi, itu nanti yang datang ke Disdukcapil siapa? Anda atau Kepala KUA? Itu tingkatnya sudah pejabat loh, ya Kepala KUA. Lalu terus Anda ngapain di situ perannya? Yang mendampingi. Berarti yang melakukan bukan saudara, yang melakukan Kepala KUA. Ya, yang seperti itu hindari Bapak Ibu ya, yang seperti itu hindari. Jadi rancangan aktualisasi adalah apa yang akan dilakukan dalam waktu 30 hari oleh peserta. Termasuk juga misalnya ada kegiatan pelatihan. Hindari itu karena itu akan menyulitkan Bapak Ibu. Ya, hindari terkait dengan misalnya pelatihan. Pelatihan itu kan butuh biaya, butuh surat tugas tim dan sebagainya itu nanti akan sangat ya, merepotkan Bapak Ibu. Bahkan kadang sampai keluar biaya kan berat gitu ya. Jadi, pokoknya nggak usah yang berat-berat lah. Jadi tujuan bimbingan ini Bapak Ibu adalah supaya meyakinkan peserta bahwa rancangan aktualisasi itu betul-betul dilakukan, betul-betul terrealisasi. Tidak usah yang muluk-muluk, ya. Tidak usah yang muluk-muluk. Tetapi berdampak pada pelaksanaan tugas dan berdampak pada organisasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup? Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Eh, saya kan kemarin mau mengangkat digitalisasi arsip nikah. Kemudian saya diskusi dengan teman saya, diingatkan kalau arsip itu bukan ranahnya penghulu. Saya kan penghulu, Pak, di KUA. Hmm. Ya. Itu menurut Bapak bagaimana? Apakah bisa saya lanjut atau nanti saya cari lagi? Jadi begini, core isu ada tiga. Yang pertama, core isu by proses terkait tugas jabatan. Misalnya yang guru, dia menganalisis isu berkaitan dengan tugas guru. Yang penghulu berkaitan dengan tugas penghulu. Dengan proses ya. Proses itu maksudnya dengan APKL, dengan USG, dengan Fishbone. Yang kedua, yang kedua ini, core isu berkaitan dengan tugas organisasi. Jadi kalau di yang pertama tadi tidak memungkinkan, itu kita bisa memperluas, yaitu tugas organisasi. Termasuk yang Pak Erwin sampaikan itu mengenai digitalisasi itu lebih pada organisasi. Kemudian yang ketiga adalah core isu by mandatory, core isu mandatory. Mandatory maksudnya apa? Kepala Satuan Kerja titip, tolong kamu angkat isu ini. Itu namanya mandatori. Pak Erwin bisa ambil itu karena itu masih dalam wilayah tugas organisasi. Tetapi harus dikonsultasikan dan diizinkan, diperbolehkan oleh mentor. Kuncinya di mentor. Kuncinya di mentor. Dan harapan saya kebetulan ya Alhamdulillah ya, di mentor saya tidak ada mentor itu yang menguji peserta. Karena saya selalu memastikan, tolong setiap hal itu konsultasikan dengan mentor. Sehingga apa? Dengan mentor itu sudah selesai pada saat rancangan aktualisasi. Sehingga ketika rancangan aktualisasi diseminarkan, peran mentor hanya sebatas menguatkan, bukan ikut mempertanyakan, bukan ikut menguji. Itu. Ini nanti sampaikan kepada mentor ya Bapak Ibu ya. Dan ketika awal penyamaan persepsi saya juga sampaikan di forum ya, forum besar. Bapak Ibu mentor yang saya hormati, mohon nanti pada saat seminar, mentor sifatnya memberikan penguatan, bukan menguji. Bukan menguji. Nah, dalam pikiran saya, kenapa mentor itu menguji? Bisa jadi
Satu, belum mendapat penyamaan persepsi. Yang kedua, pesertanya yang ngeyel. Pesertanya yang ngeyel. Bisa jadi begitu. Nah, karena itu Bapak Ibu, supaya langkah panjenengan itu enak nanti ya, selalu konsultasi dengan mentor. Jangan sampaikan begini, Pak, saya diminta oleh coach, sebut nama saya, tidak apa-apa. Subhan untuk selalu berkonsultasi tentang core issue dengan mentor, gitu ya. Sehingga nanti pada saat seminar rancangan aktualisasi, ketika saya memaparkan peran mentor, Pak, itu adalah memberikan penguatan terhadap atas rancangan aktualisasi saya, Pak. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Jadi Pak Erwin, silakan itu dikonsultasikan. Kalau mentor setuju, jalan. Kuncinya di mentor. Oke, ya, siap Pak. Terima Nah, kasih. larinya kan begini nih. Balai Diklat menyelenggarakan lagu untuk apa ya? eh, runutan berpikirnya begini. Balai Diklat itu kan menyelenggarakan pelatihan. Yang punya isu kan Satker. Yang punya isu kan Satker. Satker itu ada pimpinannya. Lah kalau pimpinannya sudah oke, masa Balai Diklat mau menolak? Ya kan? Nah, tetapi itu tadi jangan sampai melebihi hal-hal yang saya tadi sampaikan. Misalnya kewenangan, kemudian ranah kebijakan, hindari yang seperti itu. Selama masih lingkup tugas jabatan atau tugas fungsi organisasi bisa jalan. Ini Pak, ya. Iya, ya, siap Pak. Baik. Cukup ya Bapak Ibu, kita masih akan ketemu lagi besok ya. Saya harapkan besok Bapak Ibu sudah dapat eh, besok berarti hari ke-12 ya. Hari ke-12 kita akan ketemu lagi. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta membuat matriks. Insya Allah bisa akan saya sertakan. Akan saya sertakan contoh matriksnya. Oke. Baik, kalau sudah cukup, saya kira kita akhiri ya Bapak Ibu. Semoga lancar. Dan Bismillah mulai saat ini Bapak Ibu, semoga dalam penyusunan rancangan aktualisasi tidak ada kendala hingga nanti pada saat pelaksanaan dan seminar laporan aktualisasi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bapak. Terima Ye, kasih Pak Ahmad. ye, sama-sama.